kita sebenarnya ada sedikit penolakan mas, gitu yang saya rasakan. Soalnya habis saya salam ke penghuninya situ, terus ada sedikit penolakan sebenarnya mas. Kayaknya dianya nggak mau diekspor sama kita gitu. Tapi oke, kita kembali lagi ya guys ya dengan kita di channel Rasa Misteri. Di mana ada rasa, di situ ada misteri. Di mana ada misteri, kita akan selalu merasa. Oke, di mana di mana ada misteri? Di mana ada misteri, di situ ada rasa. Rasa misteri. Oke, kita akan ceritakan explore. Tadi kita sempat explore jalan-jalan ke bunker, bekas bunker zaman Belanda. Kita belum nemuin, tapi kita menemukan kalau di situ ada air mengalir ke dalam, ke bawah. Ke bawah. Itu penandaan di situ ada bunkernya. Kemungkinan masuknya air melalui situ. Iya. Terus ada juga bekas masjid zaman Belanda dulu. Nah, sekarang itu masjidnya itu posisinya di bawah sungai. Jadi masjidnya wis tidak ada. Di situ ada masjid goib. Aktivitasnya cuma masih ada. Iya. Kadang itu juga kalau pas musim banjir karena itu menjadi sungai ya. Kadang ada orang teriak-teriak, ada orang minta tolong. Kalau pas hari raya ya kadang suara takbiran juga ada. Nah ini apa itu namanya narasumbernya ini sebetulnya lebih ke arah Om Rizky ya. Karena yang dekat dengan lokasi dan mengerti sejarah story dari setiap spot-spot tadi ya. Mungkin bisa langsung dilanjut sama Om Rizky. Mungkin enggak sedetail ya. Detail tadi cuma meringkas saja ya. Yang tadi awal kita sebenarnya ada sedikit penolakan mas, gitu yang saya rasakan. Soalnya habis saya salam ke penghuninya situ, terus ada sedikit penolakan sebenarnya mas. Kayaknya dianya nggak mau diekspor sama kita gitu. Tapi saya coba hiraukan aja lah, bukan kita cuma kepingin ngambil videonya saja atau ngambil gambarnya aja. Toh kitanya juga nggak mau aneh-aneh di situ lah intinya gitu. Tapi kenyataannya kita nggak bisa nemuin akhirnya. Sasar tadi ya. Sempat kesasar juga. Akhirnya ya itu tadi kita berhasil nemuin tapi ya nggak bisa, view-nya itu nggak bisa dilihat langsung di mana bunkernya. Soalnya tutupan sama semak-semak. Akhirnya ya itu tadi tapi kedengar kan suaranya tadi kan airnya masuk ke dalam bunker tadi ya. Masuk ke dalam bunker terus kan bunkernya itu ada di atas mas ya. Terus ada di atas terus yang satunya kan ada di bawahnya sungai tadi kan. Jadi airnya ngalir ke bawah. Terus exitnya itu ada tembusannya di sebelah utara tadi. Berarti dari tengah masuk ke bawah itu jadi yang di atasnya ada kebun itu sebelah bawahnya bunker ya. Itu sampai tembus ke dalam sebelah utara sana ada pintu lagi tembusnya. Terus yang untuk tadi sebenarnya ada sedikit aura ya yang saya rasakan, mungkin Mas Haris juga merasakan di pohon randu mas. Pohon randu. Iya, pohon randu. randu. Mas Haris dan Mas Rizky juga sama-sama masakan. Iya. Randu tadi ya. Auranya beda tadi yang pas ada pohon besar itu. Tapi aku nggak tahu itu ngikuti aku sampean atau Mbah Di. Saya juga nggak begitu bisa memastikan ya, soalnya kan auranya kan nggak begitu kuat, cuma hanya sekedar saya ada di sini gitu. Tapi untuk sekarang ya mungkin dianya ada di sini, tapi kita nggak bisa ngerasakan benar-benar ngerasakan kalau dianya ada di sini. Jadi katanya sempat hadir kan? Iya, sempat hadir. Ikut ke sini sebentar ya, tadi. Sebentar, cuma sekarang udah hilang lagi. Sudah. Oh ya, buat teman-teman untuk pemberitahuan aja ya. Sebetulnya kita dari mulai pembuatan video pertama Rasa Misteri itu penuh dengan trouble.
Kalau video kali ini sebetulnya ini video kedua kita ngambil shoot. Ngambil take yang kedua. Ngambil take yang kedua. Yang satunya tadi itu durasinya kira-kira 30 menit. Itu enggak tahu kenapa berkasnya itu rusak. Jadi nggak bisa di-play. Sudah jadi, tapi nggak bisa di-play. Tapi nggak bisa di-play. Nggak bisa di-play. Apa ini ada hubungannya dengan penolakan tadi yang izinnya kurang? Kemungkinan bisa juga. Kemungkinan bisa juga, atau mungkin ke depannya kita harus ada ritual khusus. Nyuwun sewunya itu tak? Enggak. Mungkin kayak ritual channel ini loh. Kok ngerasain? Soalnya dari pertama ini penuh dengan masalah loh. Iya. Dari awal video pertama loh. Bagi kalian yang udah nonton video ini, cek aja di video sebelumnya. Itu ada gangguan sangat real sekali, Mas. Sumpah kalau kalian lihat pasti nggak bisa tidur. Sampai mak grogan gitu ya. Nah, itu yang saya maksud. Cek aja di video sebelumnya. Mas Harisnya dibendo. Koyok ini tadi kan sebetulnya kita ya wis cerita, sebetulnya sudah sampai detail yang tadi. Yang ada sesuatu yang ikut ke sini kita ceritakan. Apa namanya, kehadirannya kita coba visualisasikan sosoknya, mencoba bukan memvisualisasikan tapi menjelaskan sosoknya. Tapi ternyata ya itu tadi ya, video ini tiba-tiba rusak filenya. Padahal terekam. Tapi file akhirnya rusak. itu menjadikan dia tidak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Filenya itu file berkas rusak, keterangannya seperti itu. Saya nggak tahu karena apa. Ini padahal disimpan di handphone loh, Mas. Iya. Disimpan di handphone. Kalau di handphone kan nggak ada kendala sebenarnya. Nah ini kok nggak bisa dibuka gitu. Pertanyaannya kan itu tadi ya. Kan kalau rata-rata kalau disimpan di memory card, kalau rusak kan wajar ya berarti dari memorinya. Nah sedangkan ini di video. Nah di video kan harusnya nggak apa-apa ya. Tapi kok rusak gitu. Ya mungkin Mas Haris tadi loh. Oh ya, dari scene itu sih kayak itu tadi lebih banyak wujudnya itu sejenis ular di sana itu. Oh yang di lokasi yang kita explore tadi ya. Iya. Iya Mas Haris tadi kan di dam sebelah utara. Iya. Cuma tadi kan balik tadi loh. Iya. Nah, itu kan ketemu sama ular. Tadi sempat ya kita gimana itu? Kita nyari kan letak banternya. Ternyata kelewatan. Akhirnya saya putusin balik lagi lah. Di sela-sela saya kembali itu tadi saya melihat ular besar. Tapi kayaknya bukan ular biasa sih. Yang saya rasakan auranya, kalau ular biasa kan auranya kan udah biasa gitu. Itu bukan ular biasa yang saya rasakan. Jadi saya putuskan kembali tadi. Tapi kita jangan menjelaskan secara detail, soalnya udah ada peringatan file rusak ini tadi. Aku khawatir kalau selanjutnya rusak lagi. Jadi apa itu mungkin kita nggak bisa menjelaskan secara detail. Mungkin yo ada sesuatu sing sebetulnya itu nggak bisa kita jelaskan. Diceritakan spot-spotnya. Iya. Tapi jangan detail. Ini kan ada berapa spot tadi? Ada 3. Yang pertama ya, Mas. 3. Ada 3 spot. Yang pertama tadi rel tempat lori zaman Belanda dulu yang kita nggak sempat ngambil soalnya cuacanya juga nggak mendukung ya. Nggak mendukungnya gimana? Kita berangkat udah cerah Mas ya. Tapi begitu sampai di lokasi langsung mendung, turun hujan. Terus bisa sampai loh ganti baju nih. Ini belum ganti, telas. Iya, sama ini juga telas. Yang kedua tadi kita nge-shoot yang bunker ya Mas. Yang kedua bunker, yang ketiga masjid tadi. Satu lagi pabrik tahu. Yang pabrik tahu di next video aja kita akan bahasnya. Iya. Soalnya nggak sempat ke-shoot tadi Mas. Di-shoot kok sempat cuma itu tadi. Nanti ditampilkan lebih apa itu detailnya untuk next video. Lebih ngeri Mas malahan. Ceritanya ya. Iya. Historinya itu ya. Karena itu tempatnya juga real gitu ya. Iya. Asli gitu. Jadi di next video aja ya. Tunggu aja nih video selanjutnya. Ya ini kita cuma menceritakan, kita nggak berani untuk yang spot ini, kita nggak berani menjelaskan secara detail dan rinci karena kita bertiga ini sebetulnya gimana, bukan yang menekuni di bidang spiritual gitu. Benar. Kita ini sebetulnya kumpulan orang penakut yang berusaha menjelaskan. Jadi kenapa
Jadi karena kita penakut, akhirnya kita lebih sensitif karena lebih takut, kita ini takut. Ya mungkin ada nanti. Jadi godaan-godaan itu lebih sering datang gitu loh. Mungkin nanti ada salah satu viewer kita ya yang ada saran atau ada channel lain yang mau meliput bunker tapi malam hari kalau memang berani loh yo. Nggak apa-apa kita anterin tapi kita nggak ikut syuting malam hari, kita hanya mengantarkan saja dan kita risiko tidak kita nggak bertanggung jawab lah. Kalau memang mau meliput mau masuk ke dalam bunker monggo, tapi kita nggak ikut, kita hanya menunjukkan pas siang hari kita tunjukkan kalau kamu mau shoot malam silakan, mau masuk ke dalam bunker silakan, tapi kita nggak ikut. Iya, karena kita sudah ada trouble beberapa kali pengambilan ini, jadi ini yo mungkin pertanda. Terus itu Mas, kalau barangkali ada viewer yang punya saran ya, apa yang harus kita lakukan sebelum itu untuk menghindari trouble, apa mungkin harus begini begitu, karena kita mungkin kurang pengalaman ya, ada masukan-masukan monggo ditulis di komen, nanti mudah-mudahan kita bisa melakukan yang seperti disarankan. Itu ya mungkin gitu. Cuman kita ini sebetulnya cuma untuk masalah teknis kita berusaha mencerna dengan rasional karena ini berhubungan dengan teknis. Tapi kok sering banget gitu loh terjadi. Ya. Jadi gangguan-gangguan itu ada. Kita saya nggak berani ngambil kesimpulan kalau itu memang godaan atau tidak diizinkan. Saya nggak berani ke arah situ. Tapi yang pasti memang kita halangan itu banyak. Terus kita sebetulnya sudah berusaha menjelaskan, tapi memang ada sosok yang ikut. Akhirnya dia itu sebetulnya nggak mau dieksplor, nggak mau ditunjukkan. Jadi kita hanya akhirnya karena video format rusak itu tadi, terus ada sesuatu yang sudah menyapa kita, bahkan sampai hadir di sini ya di video pertama. Iya, hadir di sini akhirnya apa? Kita daripada kita mubazir nih, kita sudah capek-capek bikin konten, tapi kalau nggak dapet itu kan eman-eman kita sudah keluar tenaga dan waktu. Akhirnya kita hanya bisa menjelaskan seperti ini, karena kalau lebih detail jujur kita nggak berani. Tapi kalau memang ada konten kreator lain yang nekat pengen ditunjukkan, nggak apa-apa kita tunjukkan. Tapi kita tunjukkan dengan catatan siang hari, dan kita nggak berani menjelaskan secara detail di lokasi tersebut. Menjelaskannya di sini. Ya, kalau saya mau menjelaskan atau Mas Rizky mau menjelaskan atau Pak Didi, ini kita jelaskan tapi di lokasi yang jauh dari lokasi tersebut. Karena itulah permintaannya dari yang di penunggu di Randu sama di bunker itu tadi. Sebetulnya kalau yang di sungai bekas masjid itu enggak begitu ekstrim lah. Kalau dari auranya, yang ekstrim itu di bunker. Pohon randu ambil buat pohon mangga. Aku sempat di pohon sama. Ini soalnya yang bisa merasakan nih pendengar berdua. Kalau saya pohon mangga itu bahkan gimana? Dijelasnya susah. Iya. Dengar suara tapi bukan dari telinga. Jadi suaranya suara gaib yang bisa diterima melalui gaib juga. Iya ngomongnya. Menjelaskannya gimana? Tapi saya dengar suara. Bahkan itu bisa menjadi wujud salah satu di antara kita. Jadi main bom. Iya. Tapi tujuannya untuk menyesatkan. Menyesatkan kita karena kita mau mengeksplor. Disasar nih. Saya bisa dengar suaranya, tapi suara itu bukan dari telinga gitu loh. Dari perasaan. Kalau nyerangi sing tak rasakan tadi bukan di perasaan. Kalau perasaan kan di dalam hati sini ya. Ini lebih ke arah di sekitar otak, daerah kepala lah. Daerah kepala. Dan aku berusaha nggak menanggapi sebetulnya. Kalau saya tanggapi itu bisa bentuk wujud beneran atau berisiko buat saya. Mungkin kayak kesurupan, kayak obat. Iya, saya nggak berani. Ada segitunya Mas. Iya. Tapi saya acuin aja, sebenarnya energinya tuh kuat. Kalau kita respon, apa bisa kejadian seperti itu? Bisa jadi. Tapi saya acuin aja, soalnya
tujuan kita di situ cuma ngambil gambarnya aja, lokasinya seperti apa, terus cerita dari masyarakatnya seperti apa, kan tujuan kita cuma itu aja, sejarahnya dulu. Nggak sampai nge-shoot terlalu ke dalamnya itu. Iya. Tapi kalau kita shoot malam, aku yakin wow. Bertiga nih ya guys, kita shoot malam, saya yakin di antara kita bertiga pasti ada yang kesurupan, atau di salah satu di antara kita, atau bahkan ketika kita bertiga entah itu ketempelan atau disesatkan. Nah, yang khawatir ini kalau ikut ke rumah. Oh iya. Karena kita beberapa kali cerita itu ikut ke rumah gitu loh guys. Makanya jadi kita cerita ini sebetulnya ada yang datang, tapi kita nggak berani. Kita bisa sebetulnya menjelaskan, tapi kita nggak berani menjelaskan. Karena yo kok ada peringatan seperti itu. Jadi yo saya lebih ke arah jaga-jaga ya. Mungkin kalau cerita lebih detail itu kita cari yang memang boleh diceritakan, atau waktu kita cerita nggak hadir, atau mungkin ya diikuti aja alurnya, mana yang bisa diceritakan, ya yang tidak boleh ya sebaiknya nggak usah, untuk saling menjaga apa ya privasinya masing-masing. Mungkin seperti itulah, biar tidak terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Jadi misalkan ada konten kreator untuk misteri ya, channel lain maksudnya, channel lain itu yang mau datang atau mau bikin konten, menurut saya lebih hati-hati. Tapi dibolehkan, tidak apa-apa, sampai mau nganterin ke sana kan? Itu medannya dudui itu loh. Medannya terlalu itu soalnya di tengah sawah ya, kalau ada apa-apa kita teriak itu warga nggak dengar gitu loh, jauh dari terlalu jauh juga. Terus kan ini sawah ya, kalau kita bahas sawah kan pasti banyak kayak hewannya, itu entah dari ular, entah dari macan atau apa. Soalnya di daerah sini masih asri dan masih kebanyakan tuh sawah semuanya gitu. Terus sebelahnya hutan tebu. Kalau kita teriak-teriak minta tolong, orang nggak langsung bisa ketemu, kalaupun ada yang dengar. Mungkin kalau memang ada yang mau ekspor, disiapkan dulu dengan persiapan. Iya. Baik alat ataupun krunya. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung segera teratasi dan terantisipasi seperti itu. Tapi kalau kesiapan untuk mengantar saya, tadi kan udah bilang mau menceritakan tapi nggak di lokasi. Iya. Ntar ya nggak apa-apa kalau mau eksplor, tapi resiko ditanggung sendiri sama konten kreator yang nanti kalau mungkin misalkan ada teman mau ngeksplor, mencoba menggali info lebih dalam ya nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, nanti aku tak nembung dulu, aku nganterin tok balik, ada resiko mereka sendiri, saya nggak ikut gitu. Lo iya lah enggak gitu kok ini tadi. Ya terus pastinya kesini, terus pastinya kalau mereka di bidang ini, saya yakin mereka sudah tahu persiapan. Iya. Itu diadaptasi sama mereka yang sudah mau mengeksplor. Tapi kalau untuk konten kreator atau teman-teman yang nggak punya bekal yang mumpuni, lebih baik jangan ke tempat itu. Karena risikonya terlalu tinggi. Dan di sini juga banyak kayak kesenian ya mas, kesenian kayak bantengan atau jalanan. Di sini masih banyak. Kebanyakan larinya ya ke situ tadi. Itu untuk mengambil bukan untuk mengambil sebenarnya, bukan untuk mengambil, tapi untuk silaturahmi. Silaturahminya. Iya. Kayak salam, kalau kita mau ada acara di sini, niatnya kita nggak ganggu ya. Rata-ratanya larinya di situ. Sebenarnya itu sesepuhnya atau apa ya? Apa itu? Aduh langsung merinding. Sesepuh apa? Ya, yang bapak alas atau apa ya? Penunggu. Penunggu. Kalau sesepuh kan lebih ke arah orangnya, mungkin makam orang yang terdahulu yang babat alas. Kalau penunggu itu lebih ke arah spiritualnya. Goib yang dulunya dia sudah di sini sebelum ada orang masuk sini. Jadi apa itu? Penunggu awal dari lokasi tersebut. Dan itu aja. Ada lagi tambahan? Mungkin cukup sekian sih dari saya. Masih ada. Kalau itu jangan tutup. Masih sedikit monggo. Oke, sekian dulu ya video dari kita dari Rasa Misteri.
Dan jangan lupa subscribe channelnya Rasa Misteri dan like semua videonya dan share ke teman-teman kalian ya jika sekiranya video ini menarik untuk kalian. Dan bagi kalian ya konten kreator yang mau mengekspor ya bisa langsung bertemu dengan Mas Haris atau saya atau bisa dengan Mas Andi. Ntar kita rembukan atau diskusi dulu. Soalnya medannya itu sangat curam atau enggak bersahabat sama sekali. Keduanya jauh dengan pemukiman warga. Terus lokasinya juga di areal pertengahan sawah. Jadi kalau ada apa-apa itu sangat beresiko tinggi untuk kalian sebenarnya. Mungkin itu aja ya Mas ya. Sekian dulu ya video dari saya dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Kopinya jangan lupa. Nggak mau. Di mana ada rasa, di situ ada misteri. Dibalik, di mana ada misteri. Di mana ada misteri, selalu ada rasa misteri.